Kita ragu hanya sebagian Fatihah. Fatihah kan ada berapa ayat? 7. Ragunya cuma sebagian. Misalkan kita ragunya tadi, misalkan udah baca, ya, udah rapi. Ini konteksnya udah rapi baca Fatihah, udah rapi, udah beres. Udah beres. Kita lagi ruku. Kita ragu. Tadi tuh pas Fatihah baca Maliki Yaumiddin gak ya? Lagi ruku nih. Lagi ruku. Tadi lagi Fatihah gue baca Maliki Yaumiddin gak ya? Baca gak ya? Berarti gimana? Keputusannya gimana? Udah sah tadi udah sah. Kenapa? Karena ragunya hanya fi badil Fatihah. Hanya ragu sebagiannya doang. Hanya sebagiannya doang. Apalagi lagi ruku ragu gini. Tadi gue kim apalagi satu huruf itu mah udah enggak. Pokoknya kalau ragunya sebagian doang fi badil ibadah. Fatihah kan ibadah. Fi badil Fatihah ragunya cuma sebagian doang. Nah itu mah udah wala asaro enggak ngaruh. Udah terusin aja sholat udah sah. Kalau ragunya sebagian. Tapi kalau ragunya fi aslil Fatihah, fi aslil ibadah, ragunya tuh di pokok Fatihah. Seperti ini. Lagi ruku. Ragu. Tadi gue baca Fatihah gak ya? Fatihah, bukan Maliki Yaumiddin, bener-bener semua. Fi aslil itu pokok. Fi aslil Fatihah, ragunya pas lagi ruku gimana? Gue tadi baca Fatihah gak ya? Kalau gitu gimana? Berarti balik lagi. Harus diri wajib. Kalau ditulisin batal. Loh kok sholat nggak ada Fatihah? Batal. Paham? Makanya nih tubas klasifikasiin dulu, tubas bedain dulu. Ada ragu yang hanya sebagian, ada ragu yang pokok. Semua yang diraguin. Atau misalkan wudu, ini rumus ini tuh ke semua ibadah. Awas, makanya ini rumus ini harus diingat. Misal sekarang wudu, tubas tes. Tefta lagi membasuh kaki. Berarti belum rapi dong. Udah rapi belum? Belum. Lagi basuh kaki, lagi sedang-sedangnya basuh kaki. Dalam hati ragu. Tadi tangan udah belum ya? Belum rapi wudu. Wajib diulang nggak? Wajib. Karena belum rapi wudu. Udah. Sekarang begini. Tepta udah rapi wudu. Udah rapi. Ini sekarang. Terus Tepta ragu. Tadi basuh tangan gak ya? Basuh keusap gak ya? Tangan keusap gak ya? Udah rapi nih. Udah rapi. Gimana keputusannya? Kenapa? Udah rapi ibadah itu nih. Udah rapi. Karena udah rapi. Dan karena yang diraguin hanya Cuma sebagian. Tangan sebagian dari wudu gak? Yang masih banyak yang lain, tapi yang diraguin hanya sebagian. Tapi Tepta, kalau Tepta ragunya gini gimana? Jawab. Tepta lagi ngumpul, ragu begini. Tadi gue udah wudu belum? Wudu ini. Bukan tangan, bukan kaki. Yang diraguin bukan tangan, bukan kaki, tapi wudu. Wudu belum ya? Wudu belum. Gimana? Wajib wudu. Wudu lagi. Berarti keputusannya tadi Tepta belum. Itu finalnya begitu. Kenapa? Karena yang diraguin fi aslil ibadah, pokok ibadah. Bahaya, fatal soalnya. Yang diraguin semuanya. Kayak gitu. Semuanya paham? Gitu. Berarti kalau yang dilaguin wudu belum. Berarti belum. Misalkan sholat belum. Berarti belum. Kayak gitu ya. Paham? Bagus. Wala asaro li syakin fitarki harfin. Nah, ini masalah ragu. Oke, masalah keraguan. Wala asaro dan tidak ada bahaya. Nggak ngape-ngape, nggak ngefek, nggak ngaruh. Li syakin, kalau ada keraguan di dalam diri kita, fitarki harfin, ragu pada di dalam meninggalkan huruf. Ragunya itu ba'da tamamiha, setelah
beres membaca Fatihah. Maksudnya apaan sih? Ragu nggak baca satu huruf. Misal, ini udah beres nih ya, ba'da tamamiha. Misal, udah rapi baca Fatihah misalnya. Misalkan kita udah ruku, terus kita tadi lupa, gue tadi baca bismillah gak ye? Baca bismillah dulu gak ya gue? Apa langsung alhamdulillah? Udah lagi ruku nih. Subhanarabbil azim wa bihamdi. Dalam hati, tadi pas lagi Fatihah baca bismillahirrahmanirrahim gak ya? Ragu. Baca bismillah gak ya? Baca bismillah gak ya? Gimana kalau gitu? Putusin bahwa tadi udah sah aja. Karena udah rapi Fatihah ba'da tamam. Karena yang diraguinnya udah rapi, udah gitu. Udah rapi karena Fatihahnya udah rapi gitu. Jadi gini. Ragu tuh ya, syak itu ada yang namanya ragu fi ba'dil ibadah. Ragu pada sebagian ibadah doang. Ini ingat, ini kaidah nih. Ini rumus. Ragu itu ada ragu fi ba'dil ibadah, ragu cuman sebagiannya doang. Ada yang namanya ragu fi aslil ibadah, ragunya itu pokok ibadah semuanya. Pertama ada ragu yang fi ba'dil ibadah, cuman sebagian doang. Ada ragunya fi aslil ibadah, ragunya itu pokok ibadah. Itu ada dua. Nah, udah kebayang tuh. Nah, gimana kalau yang ragunya cuman sebagian doang? Sebagian ibadah. Misal kayak tadi. Kita ragu hanya sebagian Fatihah. Fatihah kan ada berapa ayat? 7. Ragunya cuman sebagian. Misalkan kita ragunya tadi, misalkan udah baca, ya. Udah rapi, ini konteksnya udah rapi baca Fatihah, udah rapi, udah beres. Kita lagi ruku, kita ragu. Tadi tuh pas Fatihah baca Maliki Yaumiddin gak ya? Lagi ruku. Tadi lagi Fatihah gue baca Maliki Yaumiddin gak ya? Baca gak ya? Berarti gimana? Keputusannya gimana? Udah sah tadi udah sah. Kenapa? Karena ragunya hanya fi ba'dil Fatihah. Hanya ragu sebagiannya doang. Hanya sebagiannya doang. Apalagi lagi ruku ragu gini. Tadi gue kim apalagi satu huruf itu mah udah enggak. Pokoknya kalau ragunya sebagian doang fi ba'dil ibadah. Fatihah kan ibadah. Fi ba'dil Fatihah ragunya cuman sebagian doang. Nah itu mah udah wala asaro enggak ngaruh. Udah terusin aja sholat udah sah. Kalau ragunya sebagian. Tapi kalau ragunya fi aslil Fatihah, fi aslil ibadah, ragunya tuh di pokok Fatihah. Seperti ini. Lagi ruku, ragu. Tadi gue baca Fatihah gak ya? Fatihah bukan Maliki Yaumiddin, bener-bener semua. Fi asli itu pokok. Fi asli Fatihah, ragunya pas lagi ruku gimana? Gue tadi baca Fatihah gak ya? Kalau gitu gimana? Berarti balik lagi. Harus diri wajib. Kalau ditulisin batal. Loh, kok sholat nggak ada Fatihah? Batal. Paham? Makanya nih Tubas klasifikasiin dulu, Tubas bedain dulu. Ada ragu yang hanya sebagian, ada ragu yang pokok. Semua yang diraguin. Kalau ragunya sebagian doang, misalkan ragu sebagian ayat, lagi ruku. Ragu tadi lagi ruku nih kita. Ragu dalam hati tadi lagi baca Fatihah, baca Maliki Yaumiddin gak ya? Berarti itu ragunya hanya berarti gimana? Balik lagi apa terusin aja? Terusin, udah sah, udah tadi udah gitu. Itu namanya ragu Nah, ragu sebagian mah enggak ngaruh, wala asal enggak ngefek. Terusin aja sholat gitu. Beda sama ragu fi aslil ibadah. Ragunya tuh pokok ibadah. Seperti misalkan lagi ruku, hati. Tadi gue Fatihah gak ya? Fatihah gak ya? Gimana berarti?
Keputusannya, sikap kita gimana? Diri lagi. Wajib di hari itu juga wajib diri. Diri baca Fatihah. Kalau diterusin gimana tuh? Batal. Wajib diri lagi. Kenapa? Karena ragunya full. Fi asil Fatihah, full Fatihah dari ayat 1 sampai full baca Fatihah gaya. Berarti kalau ragunya begitu, itu wajib diri karena bahaya. Yang diraguin Fatihah gaya. Kecuali ragunya cuman gue baca huruf alha, apal alha. Wah, itu mah udah terus aja. Kalau ragunya sebagian doang, kayak gitu, paham? Nah, itu maksudnya ini tuh begitu maksudnya. Gitu. Ya, gitu. Gitu. Nah. Beda kalau belum rapi Fatihah. Awas. Tadi tuh konteks yang tadi kita bicarain kalau udah beres, Fatihah udah rapi. Beda kalau belum. Misalkan kita lagi baca Siratal Ladzina ya. Siratal Ladzina dalam hati. Tadi gue baca alhamdulillah ya. Berarti gimana? Wajib ulang lagi dari awal kalau Fatihah belum rapi. Kayak gitu. Sebagian gitu. Iya, sebagian tetap ya, intinya sebagian juga. Pokoknya kalau belum rapi Fatihah masih di ruang lingkup ayat itu, kita ragu sebagiannya, udah ulang lagi kayak gitu. Sama kayak misalkan kayak gini. Misal kayak gini. Misalkan nih, ya. Teftah lagi tahiyat akhir. Teftah ragu. Ini gue rokaat 4 apa 3? 4-3. Pas udah tahiyat akhir, udah baca tahiyat. At-tahiyatul mubarak. Hati ragu, syak. Gue ini rokaat akhir apa bukan ya? Apa satu lagi ya? Udah rokaat akhir bukan. Akhir bukan. Gimana keputusannya? Jadi tambahin lagi. Wajib di diri karena sholat belum rapi. Kayak Fatihah tadi, baru Siratal Ladzina an'amta 'alaihim ragu. Tadi gue Maliki Yaumiddin baca balik lagi. Sama kayak kita lagi tahiyat. Tadi gue nih rakaat akhir bukan di sini. Rakaat akhir apa bukan? Ragu begitu, wajib satu lagi. Wajib. Kenapa? Karena sholat belum Rapi. Paham? Ini dalam konteks sholat belum rapi. Nah, kecuali begini. Ini sekarang misalkan sekarang. Pas lagi ngaji, tadi gue sholat Isya belum ya? Sholat Isya belum. Gimana keputusannya? Ini Isya nih, bukan rokaat. Yang dilupain tuh bukan rokaat. Ini rokaat udah kurang apa belum ya rokaat? Bukan nggak gitu. Ini sholat. Udah sholat belum ya? Udah sholat. Wajib sholat nggak? Sholat. Karena yang diraguin fi aslil ibadah. Full. Enak aja. Sholat belum nih. Kalau ragu gitu berarti gimana? Ini ragunya fi aslil ibadah. Full sholat bener-bener sholat. Berarti wajib ulang. Atau misalkan nih sekarang, tadi Rasi ragu. Tadi maghrib gue sholat gak ya? Lupa. Ibadah banyak. Maghrib sholat gak ya? Nah gimana berarti? Yang dilupain maghrib, bukan tadi Fatihah gak ya? Nggak gitu, tapi maghribnya yang dilupain. Wajib kodo hari itu kodo. Karena yang dilupain adalah fi aslil ibadah. Pokok ibadah sholatnya bukan rokaatnya. Beda sama tadi lagi tahiyat kan. Gue ini rokaat keempat apa ketiga. Nah itu namanya fi ba'dil ibadah. Ini tuh gue tuh udah rokaat keempat ketiga. Nah namanya itu fi ba'dil ibadah. Baru sebagian. Yang dilupainnya tuh dan sholatnya belum Kalau sholatnya belum rapi, tambahin lagi. Kalau lupa mah, ini gue rokaat akhir apa bukan ya? Ulangin lagi, diri lagi. Kayak gitu. Kecuali sholat udah rapi. Udah rapi tadi. Pastilah ragu. Tadi gue sholat maghrib gak ya? Berarti gimana? Sholat maghrib, kodo. Atau misalkan sekarang Isya, Tepta, ragu. Isya belum ya? Sholat udah. Soalnya yang diraguin fi aslil ibadah.
Tapi misalkan Bastila udah sholat, udah rapi sholat, lagi ngaji, lagi sekarang nih, Bastila ragu. Tadi gue sujud gak ya? Gimana? Ulang nggak? Bastila ragu ya. Ini bukan yakin, ragu. Ini lagi ngumpul. Bastila ragu. Tadi gue sholat maghrib sujud gak ya? Ayo gimana? Ulang nggak? Kenapa? Karena yang diraguin hanya pinter. Hanya sujud itu hanya sebagian dari sholat kan? Selain sujud ada lagi gak? Banyak kan? Banyak. Tapi yang diraguin hanya kalau yang diraguin hanya sebagian, tiba di sholat, udah nggak usah, udah. Apalagi Bastila udah rapi sholatnya gitu. Pakai bo fi ba'dil sebagian. Itu paham kayak gitu. Sama kayak gini dah. Kita kita ragu gini. Tadi gue udah makan belum ya? Udah makan. Tapi perut kenyang tapi ragu. Gimana tuh, Bas? Ragu. Udah makan belum ya? Tapi perut kenyang. Tapi pernah gak ada orang kayak gitu? Ini makan lagi. Rasanya kenyang banget tapi ragu tadi, Bas. Tadi gue lupa dah makan belum ya? Nah, kayak gitu. Atau misalkan wudhu, ini rumus ini tuh ke semua ibadah. Awas, makin ini rumus ini harus diingat. Misal sekarang wudhu, coba tes. Tefta lagi membasuh kaki. Berarti belum rapi dong. Udah rapi belum? Belum. Lagi basuh kaki. Lagi sedang-sedangnya basuh kaki. Teng dalam hati ragu. Tadi tangan udah belum ya? Belum rapi wudhu. Wajib diulang nggak? Wajib. Karena belum rapi wudhu. Udah. Sekarang begini. Tepta udah rapi wudhu. Udah rapi. Ini sekarang. Terus Tepta ragu. Tadi basuh tangan gak ye? Basuh keusap gak ye? Tangan keusap gak ye? Udah rapi nih. Udah rapi. Gimana keputusannya? Kenapa? Udah rapi ibadah itunya. Udah rapi. Karena udah rapi. Dan karena yang diraguin hanya Cuma sebagian. Sebagian. Tangan sebagian dari wudhu gak? Yang masih banyak yang lain, tapi yang diraguin hanya sebagian. Tapi kalau Tepta ragunya gini gimana? Jawab. Tepta lagi ngumpul, ragu begini. Tadi gue udah wudhu belum? Wudhu ini, wudhu. Bukan tangan, bukan kaki. Yang diraguin bukan tangan, bukan kaki, tapi wudhu. Wudhu belum ya? Wudhu belum. Gimana? Wajib wudhu. Wudhu lagi. Berarti keputusannya tadi Tepta belum. Itu finalnya begitu. Kenapa? Karena yang diraguin fi aslil ibadah, pokok ibadah. Bahaya, fatal soalnya. Yang diraguin semuanya. Kayak gitu. Semuanya paham? Gitu. Berarti kalau yang diraguin wudhu belum. Berarti belum. Misalkan sholat belum. Berarti belum. Kayak gitu ya. Paham. Bagus. Gitu. Tapi misalkan gini, ini Mas lebih mengerucutin lagi. Gimana nih otak kalian dalam berpikir. Misalkan sama kayak tadi. Coba sekarang Bastila dah. Bastila lagi sedang-sedangnya kaki. Belum rapi ya. Kaki dah. Enggak. Lagi kaki nih, lagi. Teng dalam hati. Tadi tangan tuh segini kebasuh gaye yang ini ya. Segini kebasuh gaye. Bastila udah kaki, wajib ulang ke tangan lagi gak? Awas, harus berpikir lagi. Ini lebih rinci lagi. Segini. Bastila udah ngelewatin tangan, udah lagi kaki. Tapi yang diraguin segini. Segini dari tangan. Yang diraguin hanya segini doang. Ulang lagi gak Bastila? Nih, Bastila lagi basuh kaki. Teng dalam hati. Ini tadi gue di sini wajib ulang gak ya? Segini doang. Wajib kenapa? Karena siapa bilang Bastila udah selesai tangan. Nah, udah selesai Nah, jadi Bas, ini hanya sebagian kecil dari tangan yang panjang Bastila. Full. Jadi ini ibaratnya ini wudhu tuh ini doang. Jadi kalau Bastila ini doang, ya udah harus
Apa nggak usah. Terusin aja wudhu. Nah, terus bilang ya, lebih merucut lagi nih contohnya. Nih, sekali lagi. Jadi kalau Bastila lagi gituin kaki, ini awas nih sering terjadi. Pas lagi sing kaki, terus tangan, tadi ini gue kebasuh gak ya, ragu. Segini doang. Segini dari di ujung sampai ini. Ya, hanya badi. Hanya sebagian. Berarti istilahnya Bastila udah rapi tangan dong. Ibaratnya udah rapi sholat. Kalau wudhu udah rapi wudhu. Udah rapi dong, udah ngelewat tangan. Udah pala, udah kaki. Berarti wajib diulang apa nggak usah? Nggak usah, karena hanya sebagi. Beda sama Bastila yang contoh tadi. Beda sama Bastila misalkan lagi cuci kaki. Lagi basuh kaki. Ragu, tangan kebasuh gak ya? Berarti wajib ulang? Kenapa? Karena sebagian. Karena yang diraguin fi aslil tangan. Keseluruhan. Awas, tubas lebih contoh seru lagi. Gitu. Awas, contoh Rasi nih kayaknya mau dicoba. Sengaja salah. Sekarang mau ditanya. Coba Rasi. Misalkan Rasi lagi basuh tangan. Teng, dalam hati. Lagi basuh tangan. Teng. Tar dulu dah. Ini gue muka tadi yang sebelah sini nih, yang ini doang kebasuh gak ya? Gimana? Lanjutin. Kenapa? Karena udah rapi muka. Udah rapi muka, rapi muka. Rapi muka. Dan Sebagian doang. yang diraguin sebagian dari full. Jadi udah rapi. Ibaratnya ini udah rapi, udah beres, muka udah rapi. Tapi misalkan Rasi gini, Rasi lagi basuh tangan. Teng. Teng, dalam hati ragu. Gue udah basuh muka belum ya? Udah basuh muka belum? Muka. Belum segini. Bukan segini, tapi yang diraguin apa? Muka. Rasi lagi basuh tangan. Gimana keputusan Rasi? Muka Dari ulang, wajib ulangi lagi. Kenapa? Karena itu Full muka fi asli ibadah. Full ibadah, full muka tuh soalnya fatal, bahaya. Logikanya gitu dah. Kalau kita lupanya seluruh kan bahaya. Tapi kalau rupanya segini, ya nggak apa kali. Apalagi cuma ragu. Awas ragu ini. Beda sama emang bener nggak dibasuh. Iya, awas. Ini kita lagi judulnya ragu. Paham? Jadi ragu tuh ada ragu fi ba'dil ibadah, ragu cuman sebagiannya doang. Ada ragu fi asl ibadah. Kalau ragunya fi ba'dil ibadah cuman sebagian, itu nggak ngaruh, nggak ngefek, nggak bahaya. Lanjut. Kalau ragunya fi asli ibadah, pokoknya ibadah, contoh sholat. Gue udah sholat belum? Bahaya kan? Kalau kita mutusin, udah dah bahaya. Udah bahaya. Makanya fikih hati-hati, bagus kan? Keputusan fikih bagus. Soalnya yang diraguin tuh sholat gak ye. Bahaya kan? Kalau mutusinnya udah kali sholat, bahaya. Kalau ragunya fi asli ibadah, pokok ibadah, seperti contoh gimana? Gue udah sholat belum ya? Berarti keputusannya gimana? Sholat. Belum sholat. Ya udah sholat lagi. Atau wudhu belum. Bahaya. Ntar sholat dalam keadaan belum wudhu dong. Gimana berarti? Kalau wudhu belum ya? Berarti gimana? Wudhu lagi. Karena ragunya asli ibadah. Bahaya. Nah itu ya. Itu dia. Itu Fatihah. Dari Fatihah nih emang. Ya, sakral soalnya fatal Fatihah makanya.